Gunung bukan hanya soal puncak. Ia adalah rumah bagi mereka yang tak terlihat, yang menetap di sela kabut dan rimbunnya hutan. Pukul 1 dini hari, di jalur antara Kalimati menuju Arkopodo, Semeru tidak lagi menyapa dengan keindahan. Malam ini, ia menyapa dengan kesunyian yang menindih. Dit, berhenti sebentar, Dit. Kakiku kayaknya berat banget. Perasaanku gak enak dari tadi. Haduh, baru juga 1 jam jalan, Ren. Jangan manja deh. Kita harus sampai Arkopodo sebelum subuh kalau mau dapet sunrise. Kamu ini bikin hambat aja. Kamu gak denger, Dot? Dari tadi ada suara langkah kaki di samping kita. Tapi setiap aku short pakai senter, gak ada apa-apa. Itu gema langkah kaki kamu sendiri. Kurang oksigen itu namanya. Stop. Semuanya diam. Reno benar. Anginnya berubah. Baunya jadi kayak tanah basah dicampur melati. Sita, kamu oke? Dari tadi kamu diam aja di belakang. Aku nggak apa-apa, Dit. Aku cuma lagi dengerin dia. Dengerin siapa? Sita? Dia bilang, aku nggak sendirian. Di belakangku ada yang mau ikut pulang ke Jakarta. Kabutnya semakin tebal, senterku nggak tembus. Semuanya jalan merapat. Sita, pegang tas Reno. Reno, pegang tas Dodi. Jangan sampai ada celah. Dit, sesuatu. Ada tangan pucat megang pundakku. Dingin banget, Dit. Kayak es. Sumpah, ini bukan tangan Sita. Tangannya besar dan jarinya panjang-panjang. Ren, jangan bercanda. Gak lucu dalam kondisi kayak gini. Sita, kamu pegang Reno kan? Sita? Dia nggak megang aku, Dot. Dia cuma berdiri diam. Sita, jawab tah. Waduh, senterku mati. Nyala dong, ayolah. Loh, Sita mana? Nggak mungkin. Dia hilang gitu aja. Tadi dia di sini, sumpah dia di belakangku. Sita, kamu di mana? Tolong jawab, jangan bercanda. Ini nggak lucu. Sita, jangan bikin kita panik. Senter di tangan Adit bergetar hebat. Cahayanya yang mulai meredup menyorot ke arah jurang di sisi kiri. Di sana, di balik pohon tua yang meranggas, Sita berdiri mematung menghadap kegelapan. Namun, ia tidak sendiri. Sesuatu yang tinggi, hitam, dan tanpa wajah berdiri tepat di belakangnya. Makhluk itu memeluk pundak Sita dengan jari-jarinya yang panjang dan pucat. Kenapa dia nggak lepasin Sita? Tolong, Sita. Sita, jangan bercanda, ini gak lucu. Sumpah gak lucu. Ayo jalan lagi, aku yang di depan, oke? Kita pulang sekarang. Kita pulang, Tolong, lihat aku, Sita, istighfar. Jangan dengerin bisikannya. Pegang tanganku tah. Sekarang. Dia mau salah satu dari kita.
Dia mau yang paling tenang. Dan aku sudah janji. Aku mau menemani dia di sini selamanya. Sita, jangan ke jurang, jangan. Sita. Matahari menyingsing di ufuk timur Arkopodo. Namun, fajar itu datang dengan kejam tanpa membawa kehangatan. Cahayanya hanya menyinari 3 pria yang terduduk membatu sekaligus lemas di pinggir tebing. Seolah raga mereka telah kosong. Di bawah mereka hanya ada hamparan kabut tebal yang menutupi dasar jurang. Dia tadi di sini. Dot. Dia cuma beberapa senti dari tanganku. Aku sudah coba raih bajunya. Tapi kenapa? Kenapa tanganku kayak menembus angin? Kenapa aku nggak bisa pegang dia sih? Dia nggak jatuh sendirian. Dit, aku lihat sendiri. Pas kamu pegang dia, tangan hitam itu menarik kepalanya ke belakang. Sita nggak teriak. Dia malah senyum ke arah kita. Terus dia sengaja jatuhin badannya ke jurang itu. Dia kayaknya lebih milih ikut makhluk itu daripada pulang sama kita. Dia nggak akan balik kan? Senter kita, doa-doa kita, semuanya pasti nggak akan cukup buat narik dia balik dari kegelapan itu. Kita bisa pulang bertiga, tapi rasanya sebagian dari kita juga udah ikut jatuh ke bawah sana. Saat tim SAR menemukan mereka, ketiga pendaki itu hanya bisa menatap hampa dengan bibir membiru. Bukan sekadar karena dinginnya gunung, melainkan karena trauma hebat yang tak sanggup mereka ceritakan. Pencarian dilakukan selama berbulan-bulan, menyisir setiap sudut Arkopodo hingga ke dasar jurang yang paling dalam. Namun, Gunung Semeru tetap menyimpan rahasianya. Tidak ada jejak, tidak ada tubuh, seolah-olah Sita memang tidak pernah berpijak di bumi ini. Dan hingga hari ini, bagi mereka yang berani melintasi jalur itu di jam-jam terlarang, kabut Arkopodo bukan lagi sekedar fenomena alam. Setiap pendaki yang lewat terkadang masih mendengar suara perempuan yang memanggil nama mereka dengan sangat lembut, mengajak untuk tinggal sedikit lebih lama.